Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membacakan sebuah buku yang berjudul Menuju Makrifat Sejati, Ketika Akal Menyerah. Gambaran umum buku, sinopsis. Buku ini mengajak pembaca menelusuri perjalanan seorang pencari Tuhan yang telah melewati syariat, tarekat, filsafat, dan berbagai disiplin ilmu, namun justru menemukan kejenuhan batin. Di titik jenuh inilah tersingkap sebuah kebenaran, hakikat tidak ditemukan dengan menambah, tetapi dengan melepaskan. Melalui refleksi mendalam tentang keterbatasan akal, kekuatan keheningan, penyaksian non-dual, fana dan baka, hingga hidup dalam kehadiran abadi, buku ini mengantar pembaca menuju makrifat yang tidak bisa dijelaskan, hanya dialami. Ini bukan buku untuk dipahami, tetapi untuk didiamkan, direnungkan, dan dihidupi. Epilog, perjalanan tanpa tujuan. Banyak orang mengira perjalanan ruhani adalah perjalanan menuju sesuatu. Menuju ketenangan, menuju pencerahan, menuju kedekatan dengan yang ilahi. Padahal seringkali, yang sebenarnya terjadi adalah perjalanan meninggalkan. Meninggalkan anggapan, meninggalkan citra diri, meninggalkan cerita tentang siapa kita seharusnya. Buku ini tidak lahir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan besar dengan jawaban yang pasti. Ia hadir justru untuk membawa pembaca masuk ke wilayah di mana pertanyaan-pertanyaan itu perlahan kehilangan urgensinya. Di sepanjang halaman-halamannya, tidak ada ajakan untuk menjadi suci, tidak ada tuntunan untuk mencapai makam tertentu, dan tidak ada klaim tentang jalan tercepat menuju makrifat. Yang ada hanyalah pengamatan yang jujur terhadap pengalaman manusia ketika ia berhenti mengejar dan mulai hadir. Perjalanan yang dibentangkan dalam buku ini bukan perjalanan fisik, bukan pula perjalanan intelektual. Ia adalah perjalanan kesadaran, perjalanan yang berlangsung dalam diam, dalam jeda, dalam saat-saat ketika pikiran tidak lagi sibuk mengatur segalanya. Di sini, zikir tidak selalu dilafalkan, doa tidak selalu diucapkan, dan Tuhan tidak selalu disebut dengan nama. Namun justru dalam kesederhanaan itulah, kehadiran menjadi nyata. Buku ini tidak ditulis untuk mereka yang ingin menambah pengetahuan, melainkan untuk mereka yang bersedia kehilangan pegangan. Karena seringkali, yang menghalangi kejernihan bukanlah kebodohan, melainkan kepenuhan, kepenuhan konsep, kepenuhan identitas, kepenuhan klaim tentang diri. Setiap bab adalah undangan, bukan penjelasan. Setiap perenungan adalah pintu, bukan kesimpulan. Pembaca tidak diharapkan untuk setuju, apalagi untuk meniru. Cukup membaca dengan kejujuran, dan bila perlu, dengan keberanian untuk tidak memahami. Sebab ada kebenaran yang tidak bisa ditangkap oleh pikiran yang ingin segera sampai. Ia hanya menyingkapkan dirinya kepada kesadaran yang bersedia berhenti. Jika pada akhirnya buku ini tidak membuat Anda merasa lebih tinggi, lebih tahu, atau lebih dekat dari sebelumnya, mungkin justru disitulah ia bekerja sebagaimana mestinya. Karena perjalanan ini bukan tentang menjadi sesuatu yang baru, melainkan tentang pulang kepada kehadiran yang sejak awal tidak pernah pergi. Baik, kita mulai bab 1 dengan nada kontemplatif, tenang, dan mengalir, bukan mengajar, tetapi mengajak masuk ke ruang batin. Bab 1. Ilusi akumulasi ilmu. Pada awal perjalanan spiritual, hampir setiap pencari melangkah dengan keyakinan yang sama. Bahwa semakin banyak ia mengetahui, semakin dekat ia kepada kebenaran. Maka ia membaca tanpa henti, mencatat dengan tekun, berpindah dari satu majelis ke majelis lain, dari satu guru ke guru berikutnya. Setiap lembar ilmu terasa seperti cahaya baru, setiap istilah rohani terdengar seperti kunci menuju pintu yang lebih dalam. Pada tahap ini, ilmu adalah anugerah. Ia membangunkan jiwa dari tidur panjang. Kebodohan, ia memberi arah, memberi struktur, memberi harapan bahwa jalan ini memiliki tujuan. Namun tanpa disadari, di balik semangat yang tulus itu, tersembunyi sebuah asumsi yang jarang dipertanyakan. Bahwa kebenaran adalah sesuatu yang dapat dikumpulkan. Bahwa hakikat adalah hasil dari penumpukan. Bahwa puncak kesadaran terletak di ujung akumulasi. Maka batin pun mulai dipenuhi. Dipenuhi oleh istilah, dipenuhi oleh pemahaman,
dipenuhi oleh perbandingan antara satu pendapat dan pendapat lain. Ilmu demi ilmu disusun rapi, seperti perabot di dalam rumah kesadaran. Awalnya rumah itu kosong dan lapang. Namun perlahan, ruang gerak menyempit. Bukan karena kebenaran terlalu luas, melainkan karena pikiran terlalu penuh. Disinilah ilusi itu mulai bekerja dengan halus. Ilmu yang semula menjadi cahaya, berubah menjadi identitas. Seseorang tidak lagi sekadar mengetahui, tetapi merasa sebagai orang yang tahu. Ia tidak lagi sekadar belajar, tetapi mulai mengukur dirinya dan orang lain dengan timbangan pengetahuan. Tanpa sadar, muncul jarak. Jarak antara aku yang paham dan yang belum paham. Jarak antara aku yang berjalan di jalan rohani dan yang masih di luar. Padahal hakikat yang dicari adalah yang Maha Esa, yang tidak mengenal jarak, tidak mengenal tingkatan ego, dan tidak tunduk pada kategori siapa yang tahu dan siapa yang tidak. Ilmu yang berlebihan, ketika tidak diiringi dengan pengosongan diri, melahirkan kebisingan batin. Pikiran terus berbicara, hati terus membandingkan, kesadaran terus bergerak, tetapi tidak pernah diam. Dan di tengah keramaian batin itu, yang dicari justru tidak terdengar. Bukan karena dia jauh, melainkan karena ruang batin telah terlalu sesak oleh suara-suara internal. Banyak pencari tidak gagal karena kurang ilmu, tetapi karena terlalu penuh oleh ilmu. Bukan karena tidak berjalan, tetapi karena berjalan sambil memikul beban yang seharusnya ditinggalkan. Ilmu sejati seharusnya membuka, bukan menutup. Namun ketika ia dijadikan tujuan, ia berubah menjadi tirai. Tirai yang halus, indah, bahkan tampak suci, tetapi tetap tirai. Pada titik tertentu dalam perjalanan, sang salik akan merasakan sebuah kelelahan yang aneh. Bab 2, bukan lelah fisik, bukan pula lelah emosi, melainkan lelah eksistensial. Semua teori terasa hampa, semua rumus rohani kehilangan daya. Semua jawaban tidak lagi memuaskan. Inilah awal dari sebuah kesadaran baru, bahwa mungkin, yang dibutuhkan bukanlah menambah, melainkan mengurangi, bukan mengisi wadah batin, melainkan mengosongkannya, bukan memperkeras suara pengetahuan, melainkan membiarkannya perlahan-lahan hening. Ilusi terbesar dalam pencarian spiritual adalah keyakinan bahwa hakikat akan muncul setelah semua pertanyaan terjawab. Padahal seringkali, hakikat baru menyingkap ketika pertanyaan berhenti. Bab ini bukan ajakan untuk membenci ilmu. Bukan pula penolakan terhadap syariat, akal, dan pengetahuan. Bab ini adalah undangan untuk mulai memandang ilmu secara jujur. Sebagai tangga, bukan singgasana. Dan setiap tangga, betapapun mulianya, harus ditinggalkan. Ketika atap telah tercapai, ketika pengetahuan menjadi beban, pada satu titik yang tidak selalu disadari kapan awalnya, pengetahuan yang dahulu terasa mencerahkan mulai berubah sifat. Ia tidak lagi ringan, ia tidak lagi membebaskan, ia menjadi berat. Sang pencari tetap membaca, tetap mendengar, tetap berdiskusi, tetapi ada sesuatu yang berubah di dalam batin. Setiap ilmu baru tidak lagi menghadirkan keterbukaan, melainkan menuntut tempat. Setiap pemahaman baru tidak lagi mengosongkan, melainkan menambah isi. Hati yang dahulu lapang mulai terasa sesak. Bukan karena kebenaran semakin sempit, tetapi karena wadah batin dipaksa menampung terlalu banyak. Bentuk, pengetahuan memiliki sifat mengikat. Ia memberi nama, ia memberi definisi, ia menciptakan batas agar sesuatu dapat dipahami. Pada tahap awal, batas-batas ini sangat membantu. Tanpa batas, akal tersesat. Tanpa definisi, pikiran tenggelam. Namun ketika batas-batas itu dibawa terlalu jauh ke wilayah hakikat, ia mulai bekerja berlawanan arah. Hakikat tidak membutuhkan definisi. Ia tidak dapat dipagari oleh istilah. Ia tidak tunduk pada rumus. Tetapi pikiran terus berusaha menguasainya. Maka sang salik pun mulai hidup dalam kepala. Ia menimbang setiap pengalaman. Ia menguji setiap getaran batin. Ia menamai setiap keadaan ruhani, ini fana, ini baka, ini tajali, ini hijab. Pengalaman yang seharusnya murni dan sunyi, segera diikat oleh label.
Yang terjadi bukan kehadiran, tetapi komentar batin yang tak henti. Inilah saat ketika pengetahuan diam-diam berubah menjadi beban. Beban itu tidak selalu terasa menyakitkan. Seringkali ia terasa seperti tanggung jawab. Tanggung jawab untuk benar, tanggung jawab untuk konsisten, tanggung jawab untuk menjaga citra sebagai pencari yang paham jalan. Tanpa disadari, lahirlah ketegangan baru. Ketegangan untuk menjadi sesuatu, menjadi orang yang mengerti, menjadi orang yang sudah sampai, menjadi orang yang layak didengar. Padahal hakikat tidak pernah meminta semua itu. Semakin banyak yang diketahui, semakin besar rasa takut untuk salah. Semakin dalam istilah yang dikuasai, semakin halus ego bersembunyi di baliknya. Ilmu yang seharusnya menyingkap, kini justru melindungi ego dengan pakaian rohani. Sang pencari mulai merasakan kejenuhan yang sulit dijelaskan. Ia lelah, tetapi tidak tahu kepada siapa ia lelah. Ia jenuh, tetapi tidak tahu apa yang harus ditinggalkan. Ia sudah terlalu jauh untuk kembali, tetapi terlalu penuh untuk melangkah. Pada fase inilah muncul bisikan yang sangat lembut, hampir tak terdengar. Apakah semua ini benar-benar mendekatkan? Bukan pertanyaan yang menantang, melainkan pertanyaan yang jujur. Pertanyaan ini bukan lahir dari keraguan, melainkan dari kelelahan yang dalam. Ia mulai menyadari bahwa semakin ia tahu tentang jalan, semakin ia jarang hadir di jalan itu sendiri. Kesadaran berpindah dari pengalaman langsung ke pengamatan mental. Dari merasakan, menjadi memikirkan tentang merasakan. Dan disinilah beban itu mencapai puncaknya. Pengetahuan menuntut perhatian terus-menerus. Ia ingin diingat, ia ingin digunakan, ia ingin dibenarkan. Sedangkan hakikat hanya meminta satu hal. Kehadiran. Kehadiran tidak bisa dipikul. Ia tidak bisa dibawa bersama konsep. Ia hanya muncul ketika beban diturunkan. Maka kejenuhan ini bukanlah kegagalan. Ia adalah isyarat. Isyarat bahwa tahap pengumpulan telah selesai. Isyarat bahwa jalan akan berubah arah. Bukan lagi keluar, bukan lagi ke atas, melainkan ke dalam, menuju ruang yang belum terisi oleh apapun. Bab ini adalah pintu sunyi menuju kejujuran yang lebih dalam. Bahwa tidak semua yang berat adalah dosa, tetapi semua yang berat harus dilepaskan. Dan hanya mereka yang berani mengakui kelelahan inilah yang akan diizinkan melangkah ke tahap berikutnya. Tahap di mana pencarian tidak lagi dituntun oleh keinginan untuk tahu, melainkan oleh keberanian untuk diam. Bab 3. Titik jenuh intelektual seorang salik ***. Tidak semua kejenuhan adalah kemunduran. Sebagian justru merupakan tanda bahwa perjalanan telah mencapai batas yang tidak bisa lagi ditembus dengan cara lama. Titik jenuh intelektual bukanlah saat ketika seorang salik kehilangan minat terhadap kebenaran, melainkan saat ia menyadari bahwa kebenaran tidak lagi dapat didekati melalui pengetahuan semata. Ada rasa hampa yang muncul di tengah kelimpahan pemahaman, seolah batin berkata dengan jujur, "Aku telah sampai. Sejauh yang bisa kutempuh dengan akal." Pada fase ini, sang salik tetap memahami. Ia masih mampu menjelaskan. Ia masih menguasai istilah dan peta jalan. Namun semua itu tidak lagi memberi kehidupan. Ilmu terasa kering, diskusi terasa berputar, pencerahan yang dulu menggetarkan kini terasa biasa. Bukan karena kebenaran berkurang, melainkan karena akal telah mencapai tepinya. Akal bekerja dengan membandingkan. Ia memisahkan subjek dan objek. Ia membutuhkan jarak agar dapat memahami. Namun hakikat yang dicari tidak berada pada jarak manapun. Ia tidak berada di depan untuk dikejar, tidak pula di belakang untuk dikenang. Ia hadir sepenuhnya di sini. Dan disinilah akal mulai kelelahan. Setiap kali akal mencoba mendekat, ia justru menciptakan pemisahan baru. Setiap kali ia berusaha memahami, ia membangun konsep yang menghalangi pengalaman langsung. Maka sang salik mulai merasakan kontradiksi batin yang halus. Semakin ia berpikir tentang Tuhan, semakin jauh rasa kehadiran itu terasa. Ia mulai menyadari bahwa yang lelah bukanlah jiwanya, melainkan pikirannya. Pada titik ini, banyak pencari tergoda untuk mengganti jalan. Ada yang berpindah guru, ada yang menambah disiplin,
Ada yang memperketat latihan, namun semua itu seringkali hanya memperpanjang kelelahan. Karena yang dibutuhkan bukanlah usaha baru, melainkan cara pandang yang baru. Titik jenuh ini adalah undangan yang sunyi untuk berhenti sejenak. Bukan berhenti dari jalan, tetapi berhenti dari kebiasaan mengendalikan. Untuk pertama kalinya, Sang Salik mulai merasakan bahwa tidak semua dapat ditaklukkan. Bahwa ada wilayah di mana upaya justru menjadi penghalang. Ini adalah saat yang sulit bagi ego intelektual. Karena selama ini ia hidup dari pencapaian. Dari merasa maju. Dari merasa lebih tahu. Ketika semua itu kehilangan makna, ego merasa terancam. Namun justru disinilah rahmat tersembunyi itu bekerja. Sang Salik mulai melihat bahwa kebenaran mutlak tidak dapat dimasukkan ke dalam kerangka berpikir yang terbatas dan berubah-ubah. Bahwa semua model, teori, dan konsep, betapapun mulianya, hanyalah bayangan. Bukan realitas itu sendiri. Ia menyadari bahwa selama ini ia berdiri di depan peta, mengagumi detailnya, tanpa pernah benar-benar masuk ke wilayah yang dipetakan. Dan peta, pada akhirnya, harus ditinggalkan. Titik jenuh intelektual adalah saat ketika keberanian sejati diuji. Keberanian untuk mengakui, aku tidak tahu bagaimana melangkah selanjutnya. Bukan ketidaktahuan yang bodoh, melainkan ketidaktahuan yang jujur. Ketika semua strategi batin runtuh, ketika semua pegangan mental dilepaskan, terbukalah sebuah kemungkinan baru, bukan melalui pikiran, melainkan melalui keheningan. Bab ini menandai pergeseran besar dalam perjalanan. Dari bergerak menuju, menjadi diam dan hadir. Dari memahami tentang, menjadi menyaksikan. Dan hanya mereka yang berani berhenti di titik ini. Tanpa panik, tanpa mencari pengganti, yang akan menemukan bahwa kejenuhan ini bukanlah akhir jalan. Melainkan gerbang menuju dimensi yang selama ini tersembunyi. Bab 4. Akal, Anugerah dan Penjara ****. Akal adalah karunia yang agung. Dengannya manusia dibedakan dari makhluk lain. Dengannya hukum disusun, ilmu berkembang, peradaban dibangun, dan jalan hidup diatur. Tanpa akal, tidak ada syariat yang dapat dipahami. Tanpa akal, tidak ada tanggung jawab moral. Tanpa akal, pencarian spiritual akan berubah menjadi kekacauan tanpa arah. Karena itu, mengakui keterbatasan akal bukanlah bentuk penghinaan terhadapnya. Justru sebaliknya, itulah penghormatan tertinggi. Namun setiap anugerah memiliki wilayah kerja, dan setiap wilayah memiliki batas. Akal bekerja dengan data, ia membandingkan, ia menyimpulkan, ia menghubungkan sebab dan akibat dalam ruang dan waktu. Semua yang disentuh akal harus memiliki bentuk, walau bentuk itu sangat halus. Semua yang dipahami akal harus dapat didefinisikan, walau definisinya simbolik. Masalah muncul ketika akal dibawa melampaui wilayahnya. Hakikat yang dicari dalam makrifat bukanlah entitas yang berada di dalam ruang, bukan pula sesuatu yang tunduk pada waktu. Ia tidak dapat dipotong menjadi sebab dan akibat, tidak dapat dipilah menjadi subjek dan objek. Namun akal tidak mengenal cara lain untuk bekerja. Maka ketika akal mencoba memahami yang tak terbatas, ia terpaksa menciptakan model. Ia menyebutnya dengan nama. Ia memberinya sifat. Ia menyusunnya dalam konsep. Semua ini bukan kesalahan. Ini adalah keterbatasan. Ironisnya, konsep-konsep inilah yang perlahan berubah menjadi tembok. Tembok yang tampak suci. Tembok yang tampak kokoh. Namun tetap tembok. Akal menciptakan dualitas. Aku yang memahami, dan yang dipahami. Pencari, dan yang dicari. Padahal makrifat adalah lenyapnya jarak itu sendiri. Pada titik tertentu, Sang Salik akan merasakan sebuah kelelahan yang tidak dapat disembuhkan dengan berpikir lebih keras. Ia telah memeras akalnya hingga batas maksimal, namun yang ia temui bukan kepastian, melainkan kebuntuan. Disinilah akal mulai menyerah. Bukan karena ia rusak, melainkan karena tugasnya telah selesai. Penyerahan ini sering terasa seperti kehilangan. Seperti runtuhnya fondasi. Seperti berjalan tanpa pegangan. Namun sesungguhnya, inilah peralihan yang paling halus. Dari memahami menuju mengalami.
Kefanaan akal, atau fana intelektual, bukanlah kegilaan. Ia adalah runtuhnya klaim bahwa segala sesuatu harus dapat dijelaskan. Sang Salik mulai menyadari bahwa realitas sejati tidak perlu dipahami untuk dihadiri. Bahwa kebenaran tidak menuntut penjelasan agar menjadi nyata. Sebagaimana cahaya tidak perlu dijelaskan untuk menerangi. Hakikat tidak perlu dianalisis untuk hadir. Pada momen ini, akal diminta melakukan sesuatu yang paling sulit baginya. Diam. Diam bukan karena tidak mampu, melainkan karena tahu kapan harus berhenti. Ketika akal mundur dengan sadar, sebuah ruang terbuka. Ruang ini tidak dapat diisi oleh konsep, tidak dapat diukur oleh logika. Namun justru di ruang inilah, hati mulai berfungsi sebagaimana mestinya. Bukan sebagai pusat emosi, melainkan sebagai cermin kesadaran. Bab ini bukan ajakan untuk meninggalkan akal. Ia adalah ajakan untuk menempatkannya pada posisi yang benar. Akal adalah pemandu awal, bukan penguasa akhir. Ia menunjukkan arah, namun tidak ikut masuk ke dalam keheningan. Dan ketika ia berhenti di ambang pintu, Sang Salik dipersilakan melangkah sendirian. Tanpa peta, tanpa penjelasan, tanpa jaminan apapun selain kehadiran. Jika Anda siap, kita akan memasuki wilayah yang lebih sunyi lagi. Bab 5. Mengapa hakikat tak bisa dipikirkan ****. Segala sesuatu yang dapat dipikirkan memiliki batas. Ia memiliki awal dan akhir, sebab dan akibat, bentuk dan arah. Pikiran hanya mampu bekerja di wilayah yang dapat dibedakan dan dibandingkan. Hakikat yang menjadi tujuan makrifat tidak berada di wilayah ini. Ia tidak bermula, tidak berakhir, tidak berada di dalam ruang, dan tidak tunduk pada waktu. Karena itu, sejak awal usaha untuk memahami hakikat secara total dengan mekanisme berpikir adalah sebuah kemustahilan yang lembut, kemustahilan yang sering tidak disadari oleh pencari. Pikiran selalu bekerja dengan jarak. Ada yang berpikir, dan ada yang dipikirkan. Ada pengamat, dan ada yang diamati. Selama jarak ini ada, hakikat tidak mungkin dialami, karena hakikat bukan objek. Ia bukan sesuatu yang dapat diletakkan di hadapan kesadaran untuk diteliti. Ia adalah kesadaran itu sendiri. Ketika pikiran mencoba menangkapnya, yang tertangkap hanyalah bayangan. Ketika akal menyusunnya dalam konsep, yang hadir hanyalah simbol. Nama-nama seperti esa, wujud, nur, atau tiada, hanyalah isyarat, bukan realitas. Ironisnya, semakin halus konsep itu, semakin besar potensi ia menipu. Karena konsep yang halus terasa sangat dekat dengan kebenaran. Padahal tetap saja, ia adalah jari yang menunjuk ke bulan. Bukan bulan itu sendiri. Hakikat tidak dapat dipikirkan karena ia tidak terpisah dari yang memikirkan. Bagaimana mungkin mata melihat dirinya sendiri tanpa cermin? Bagaimana mungkin api membakar dirinya tanpa lenyap? Setiap upaya berpikir tentang hakikat justru memperkuat ilusi pemisahan. Pikiran berkata, aku sedang memahami sesuatu yang bernama Tuhan. Padahal dalam kalimat itu saja, jarak telah diciptakan. Makrifat tidak bekerja seperti itu. Makrifat adalah runtuhnya jarak, bukan pemahaman yang lebih canggih, melainkan lenyapnya kebutuhan untuk memahami. Di titik ini, banyak pencari merasa takut. Karena berpikir adalah bentuk kontrol. Dengan berpikir, seseorang merasa aman. Ketika berpikir tidak lagi dapat diandalkan, yang tersisa adalah ketidakpastian. Namun justru di dalam ketidakpastian inilah hakikat berdiam, bukan sebagai konsep yang dapat dikuasai, melainkan sebagai kehadiran yang dapat dialami. Pikiran selalu bergerak antara masa lalu dan masa depan. Ia mengingat dan merencanakan. Ia membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang mungkin terjadi. Hakikat tidak berada di kedua tempat itu. Ia hanya hadir di saat ini. Saat yang tidak bisa dipikirkan. Karena begitu dipikirkan, ia sudah menjadi masa lalu. Karena itu, setiap kali pikiran berhenti, setiap kali komentar batin terdiam, sebuah celah terbuka. Di celah inilah, tanpa usaha, tanpa metode, tanpa teknik apapun, kehadiran mulai terasa, bukan sebagai pengalaman yang spektakuler,
melainkan sebagai ketenangan yang sangat sederhana. Pikiran tidak bisa masuk ke sana, bukan karena ia lemah, tetapi karena ia tidak dibutuhkan. Seperti perahu yang berguna untuk menyeberang sungai, namun menjadi beban jika dipanggul setelah sampai. Bab ini adalah undangan untuk berhenti berusaha memahami yang tak bisa dipahami, dan mulai memperhatikan apa yang hadir. Ketika usaha itu dilepaskan, karena hakikat tidak menunggu untuk dijelaskan, ia hanya menunggu untuk disadari. Bab 6, Kefanaan Intelektual. Baik, kita lanjutkan memasuki wilayah di mana pikiran benar-benar melepaskan kendali. Bab 6, Kefanaan Intelektual. Kefanaan intelektual bukanlah kehancuran akal, melainkan berakhirnya dominasinya. Ia bukan kehilangan kemampuan berpikir, tetapi berhentinya klaim bahwa berpikir adalah satu-satunya cara untuk mengetahui. Pada tahap ini, sang salik tidak lagi berperang dengan pikiran. Ia tidak berusaha membungkamnya dengan paksa. Ia juga tidak lagi mengikuti setiap suaranya. Pikiran masih muncul, tetapi tidak lagi dipercaya sebagai penguasa. Inilah pergeseran yang sangat halus namun menentukan. Dari aku adalah pikiranku, menjadi pikiran hanyalah sesuatu yang terjadi. Kefanaan intelektual terjadi ketika kesadaran tidak lagi melekat pada arus konsep, analisis, dan penilaian. Bukan karena pikiran dimusnahkan, tetapi karena identifikasi terhadapnya dilepaskan. Yang lenyap bukan pikiran, melainkan aku yang berpikir. Selama ini, aku merasa hidup melalui aktivitas mental. Dengan memahami, ia merasa ada. Dengan menjelaskan, ia merasa berkuasa. Ketika aktivitas itu berhenti memberi kepuasan, ego intelektual mulai kehilangan pijakan. Ia merasa seolah akan lenyap. Dan memang, ia harus lenyap. Kefanaan ini sering disertai rasa hening yang aneh. Tidak dramatis, tidak spektakuler, hanya sunyi. Sunyi yang tidak kosong, tetapi penuh dengan kehadiran. Pada fase ini, sang salik menyadari bahwa kesadaran tetap ada meskipun pikiran berhenti sejenak. Bahwa keberadaan tidak bergantung pada narasi internal. Ini adalah penyingkapan yang sangat mendasar. Bahwa aku bukanlah suara di kepala. Ketika pikiran berhenti berkomentar, ketika analisis runtuh dengan sendirinya, yang tersisa bukan kehampaan yang menakutkan, melainkan ketenangan yang akrab, seakan pulang. Kefanaan intelektual tidak bisa diciptakan dengan teknik. Ia terjadi ketika upaya mengerti dilepaskan sepenuhnya. Semakin keras seseorang mencoba berhenti berpikir, semakin kuat pikiran itu bekerja. Namun ketika upaya itu sendiri dilepaskan, diam datang dengan sendirinya. Pada titik ini, sang salik mulai menyadari bahwa kebenaran tidak datang sebagai jawaban, melainkan sebagai kehadiran. Tidak dalam bentuk kalimat, tetapi dalam bentuk kedamaian yang tidak membutuhkan alasan. Inilah awal dari kepercayaan yang sejati. Bukan percaya karena dalil, melainkan percaya karena melihat. Tanpa mata, akal tidak dihancurkan, ia diletakkan di tempatnya. Ia menjadi alat praktis untuk hidup di dunia. Bukan lagi penentu makna hidup itu sendiri. Bab ini menandai akhir dari satu fase besar. Fase pencarian melalui pemahaman, dan sekaligus membuka pintu menuju fase yang sama sekali berbeda. Fase diam dan menyaksikan. Disinilah perjalanan benar-benar berubah arah. Bukan lagi menuju sesuatu, melainkan tenggelam dalam apa yang sudah ada. Baik, kita masuk ke bab di mana diam tidak lagi pasif, tetapi menjadi jalan yang hidup. Bab 7. Keheningan yang aktif ***. Diam, sebagaimana dipahami secara lahiriah, sering disamakan dengan tidak berbicara. Namun dalam perjalanan makrifat, diam memiliki makna yang jauh lebih dalam. Ia bukan sekadar ketiadaan suara, melainkan berakhirnya keterlibatan batin dalam kebisingan. Keheningan yang aktif bukanlah keadaan mati. Ia bukan pelarian dari kehidupan. Ia justru adalah kesadaran yang paling hidup. Dalam keheningan ini, batin tidak tertidur. Ia terjaga sepenuhnya, tanpa menggenggam apapun. Pikiran manusia pada dasarnya adalah mesin pembuat narasi. Ia terus menceritakan kisah tentang aku. Apa yang telah terjadi,
Apa yang seharusnya terjadi? Apa yang mungkin terjadi? Narasi inilah yang menciptakan rasa diri yang terpisah. Selama cerita itu berjalan, kehadiran sejati tertutup. Keheningan yang aktif terjadi ketika narasi ini berhenti. Bukan karena ditekan, tetapi karena tidak lagi diberi perhatian. Sang Salik tidak melawan pikiran. Ia juga tidak mengikutinya. Ia hanya berhenti menumpang. Dalam keadaan ini, energi yang biasanya habis untuk berpikir, menilai, dan membela diri, mulai terkumpul. Batin menjadi jernih, bukan karena dipenuhi cahaya baru, tetapi karena kabut perlahan menghilang. Keheningan ini aktif karena penuh kesadaran. Ia bukan kosong yang tumpul, melainkan kosong yang peka. Setiap tarikan napas terasa, setiap gerak disadari, setiap kehadiran muncul tanpa label. Tidak ada upaya untuk mencapai apapun. Tidak ada harapan akan pengalaman tertentu. Justru karena tidak ada tujuan, keheningan ini membuka ruang bagi yang tak terduga. Dalam diam yang aktif, Sang Salik mulai menyadari bahwa ia bukan pusat dari pengalaman. Ia hanyalah ruang di mana pengalaman terjadi. Pergeseran ini sangat halus, tidak dramatis, tidak dapat dipamerkan, namun dampaknya mendalam. Ketika tidak ada lagi yang ingin dicapai, ego kehilangan bahan bakarnya. Ketika tidak ada lagi yang ingin dibuktikan, ketegangan batin larut dengan sendirinya. Keheningan menjadi cermin. Apapun yang muncul, pikiran, emosi, sensasi, terlihat jelas, lalu berlalu. Tidak ada penolakan, tidak ada keterikatan. Inilah mengapa para guru sufi menekankan pentingnya diam. Bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai metode pembongkaran ego yang paling lembut. Dalam keheningan yang aktif, sekat-sekat halus yang dibangun oleh konsep dan keyakinan mulai runtuh. Bukan dengan kekerasan, tetapi dengan ketidakterlibatan. Dan ketika sekat itu runtuh, sesuatu yang selalu hadir mulai terasa. Bukan sebagai objek yang dilihat, melainkan sebagai kehadiran yang menyelubungi segalanya. Bab ini menegaskan bahwa diam bukanlah tujuan, melainkan pintu. Pintu menuju tahap berikutnya, bukan memahami, melainkan menyaksikan. Baik, kita lanjutkan ke bab yang sangat menentukan, di mana aku mulai kehilangan suaranya. Bab 8. Mematikan narasi, aku. Narasi, aku tidak pernah benar-benar diam. Bahkan ketika seseorang tidak berbicara, suara itu tetap berjalan di dalam. Ia menceritakan siapa kita, apa yang kita rasakan, dan bagaimana dunia seharusnya memperlakukan kita. Narasi inilah yang membentuk identitas. Tanpanya, aku tidak memiliki cerita untuk dipertahankan. Dalam perjalanan makrifat, bukan tubuh yang menjadi penghalang utama, melainkan kisah tentang diri yang terus diceritakan oleh pikiran. Setiap pengalaman segera diklaim. Aku yang berzikir, aku yang memahami, aku yang mengalami ketenangan. Klaim ini tampak sepele, namun disinilah ego bertahan dengan sangat halus. Mematikan narasi, aku, bukan berarti menghilangkan fungsi diri dalam kehidupan. Bukan pula berarti menjadi pasif atau tidak bertanggung jawab. Yang dimatikan adalah klaim kepemilikan atas pengalaman. Dalam keheningan yang aktif, Sang Salik mulai melihat bahwa pikiran selalu ingin menafsirkan. Ia memberi makna, menilai, dan menyusun cerita. Namun ketika cerita itu tidak diikuti, ia kehilangan kekuatannya. Narasi, aku, hidup dari perhatian. Tanpa perhatian, ia melemah. Sang Salik tidak melawan suara itu. Ia hanya berhenti mengidentifikasi dirinya dengannya. Pikiran berkata, tetapi tidak ada lagi yang menjawab. Pada titik ini, sebuah keheningan yang lebih dalam muncul. Keheningan yang bukan hanya bebas dari suara, tetapi juga bebas dari pusat. Tidak ada lagi pusat yang merasa sebagai pelaku. Yang ada hanyalah kejadian yang terjadi. Napas bernapas, langkah melangkah, kata terucap, tanpa perlu ada aku di tengahnya. Ini adalah momen yang sering disalahpahami. Sebagian mengira ini berbahaya, seolah akan menghapus kemanusiaan. Padahal justru sebaliknya, ketika narasi, aku, melemah, kehidupan mengalir dengan lebih alami.
Tidak ada lagi upaya untuk mengendalikan citra diri. Tidak ada lagi ketegangan untuk mempertahankan posisi. Yang tersisa adalah kesederhanaan yang jujur. Mematikan narasi, aku, bukanlah tindakan sekali jadi. Ia adalah proses yang terjadi setiap saat. Setiap kali klaim muncul dan dilepaskan. Dan setiap kali klaim dilepaskan, ruang kehadiran semakin luas. Pada tahap ini, Sang Salik mulai merasakan bahwa dirinya bukanlah pelaku utama. Ia adalah tempat terjadinya tindakan. Kesadaran ini membuka pintu menuju pemahaman tauhid yang tidak lagi konseptual, melainkan langsung dan hidup. Bab ini adalah persiapan sunyi menuju tahap selanjutnya. Penyaksian tanpa pusat, di mana yang melihat dan yang dilihat perlahan-lahan tidak lagi terpisah. Baik, kita melangkah ke bab di mana keheningan tidak lagi sekadar kondisi, tetapi menjadi penyingkap. Lanjut bab 9. Diam yang membuka tirai. Ada diam yang hanya menenangkan, dan ada diam yang menyingkap. Diam yang menenangkan memberi jeda dari kebisingan dunia. Namun diam yang menyingkap menghapus jarak antara yang mencari dan yang dicari. Setelah narasi, aku, mulai melemah. Keheningan tidak lagi terasa sebagai usaha. Ia hadir dengan sendirinya, tanpa dipanggil, tanpa dijaga. Inilah diam yang hidup, diam yang bekerja tanpa gerak. Pada tahap ini, Sang Salik tidak lagi masuk ke dalam keheningan. Ia menyadari bahwa keheningan itulah yang selama ini menaunginya. Yang berubah bukan kondisi, melainkan sudut pandang. Kesadaran tidak lagi bergerak keluar untuk menangkap makna. Ia berhenti. Dan dalam berhenti itu, sesuatu yang selalu hadir mulai tampak. Tirai yang terbuka bukanlah tirai fisik. Ia adalah lapisan-lapisan kebiasaan batin. Kebiasaan menilai, kebiasaan membandingkan, kebiasaan menyebut. Setiap kebiasaan itu adalah lapisan tipis. Dan bersama-sama mereka menutup pandangan langsung. Diam yang sejati melucuti lapisan-lapisan ini satu persatu. Bukan dengan paksaan, tetapi dengan ketidakterlibatan. Ketika tidak ada lagi yang ingin dicapai, tidak ada lagi yang ditolak, dan tidak ada lagi yang ingin dipahami, tirai itu runtuh dengan sendirinya. Apa yang tersingkap bukanlah cahaya yang menyilaukan, bukan pula pengalaman yang dramatis. Yang tersingkap adalah kenyataan yang sangat sederhana. Segala sesuatu sebagaimana adanya, tanpa tambahan, tanpa kekurangan. Pada momen ini, Sang Salik mulai menyaksikan bahwa keberadaan tidak membutuhkan pembenaran. Bahwa hidup tidak menunggu izin untuk terjadi. Pohon tidak berpikir untuk tumbuh. Air tidak merencanakan untuk mengalir. Dan manusia, pada hakikat, juga tidak perlu mengendalikan keberadaan. Diam yang membuka tirai memperlihatkan bahwa selama ini, yang menghalangi bukanlah dosa besar atau kesalahan fatal, melainkan kesibukan batin yang terus-menerus. Ketika kesibukan itu berhenti, hakikat tidak datang, karena ia tidak pernah pergi. Inilah titik di mana penyaksian mulai muncul. Belum sepenuhnya, namun cukup untuk mengubah arah selamanya. Sang Salik mulai merasakan bahwa apa yang ia sebut, dirinya, adalah ruang yang luas. Ruang di mana pikiran, perasaan, dan peristiwa muncul dan menghilang. Tidak ada lagi kelekatan yang kuat. Tidak ada lagi penolakan yang keras. Yang ada hanyalah keterbukaan. Bab ini adalah ambang, bukan tujuan akhir, melainkan pintu menuju pengalaman yang lebih dalam. Pengalaman menyaksikan tanpa jarak. Setelah tirai terbuka, tidak ada lagi yang bisa dilihat dengan cara lama. Dan dari sinilah perjalanan memasuki wilayah As-Syuhud, menyaksikan dengan mata hati. Baik, kita memasuki bab inti, bukan lagi tentang perjalanan, tetapi tentang penyaksian itu sendiri. Lanjut bab 10. As-Syuhud, melihat tanpa mata. As-Syuhud bukanlah hasil usaha. Ia bukan capaian yang bisa dikejar. Dan bukan pengalaman yang dapat dikoleksi. As-Syuhud adalah keadaan ketika kesadaran berhenti mencari. Lalu menyadari bahwa ia selalu melihat. Melihat tanpa mata bukan kiasan puitis. Ia menunjuk pada penyaksian yang tidak bergantung pada alat indera. Tidak pula pada pikiran yang menafsirkan. Pada tahap ini, yang hadir bukan lagi, aku yang menyaksikan. Melainkan penyaksian itu sendiri.
Subjek dan objek mulai kehilangan batas. Yang melihat dan yang dilihat tidak lagi berdiri berhadapan, tetapi berada dalam satu hamparan keberadaan. Sang Salik tidak lagi bertanya, "Siapa aku?" Karena pertanyaan itu membutuhkan jarak. Dalam As-Syuhud, tidak ada jarak untuk bertanya. Yang ada hanyalah kehadiran yang jernih. Hadir tanpa penamaan. Setiap suara terdengar tanpa ada pendengar. Setiap gerak terjadi tanpa pelaku. Ini bukan keadaan kosong yang mati, melainkan kepenuhan yang sangat hidup. Kesadaran tidak lagi menyempit menjadi identitas. Ia meluas, tanpa batas yang bisa ditunjuk. Namun perlu ditegaskan dengan sangat hati-hati. As-Syuhud bukanlah penyatuan zat, bukan peleburan makhluk dengan khalik. Bahasa tasawuf menjaga adabnya. Yang terjadi bukanlah itihad dalam makna zat, melainkan fana dalam penyaksian. Yang lenyap adalah klaim diri, bukan keberadaan manusia sebagai hamba. Justru disinilah adab menjadi sempurna. Sang Salik menyaksikan bahwa segala gerak terjadi dalam kehendak Allah. Segala bentuk berdiri karena kudrahnya. Namun penyaksian ini tidak diucapkan sebagai konsep, tidak diperdebatkan, dan tidak dipamerkan. Ia hidup sebagai kesadaran sunyi. Dalam keadaan ini, ibadah tidak lagi terasa sebagai kewajiban yang berat. Zikir tidak lagi dilakukan oleh lisan semata, melainkan oleh seluruh keberadaan. Diam adalah zikir, gerak adalah tasbih, hadir adalah doa. As-Syuhud menjadikan kehidupan sehari-hari sebagai mihrab yang luas. Pasar, rumah, dan jalanan tidak lagi memisahkan dari kehadiran ilahi. Namun bab ini bukan akhir. Karena penyaksian pun masih memiliki bayang. Masih ada kemungkinan halus untuk berpegang pada keadaan. Merasa telah melihat, dan disitulah ujian berikutnya menanti. Melewati penyaksian itu sendiri, bab selanjutnya akan membawa kita ke wilayah yang lebih sunyi. Wilayah di mana bahkan penyaksian dilepaskan. Baik, kita memasuki wilayah yang paling sunyi, paling halus, dan paling rawan disalahpahami. Di sini bahasa hampir tidak mampu, namun tetap harus dijaga adabnya. Lanjete bab sebelah, fana, al-fana, lenyapnya penyaksi. Jika fana adalah lenyapnya aku sebagai pelaku, maka fana, al-fana adalah lenyapnya rasa sebagai penyaksi. Pada tahap sebelumnya, masih ada kesadaran akan penyaksian. Masih ada keheningan yang disadari. Masih ada kejernihan yang dirasakan. Semua itu sangat halus, namun tetap merupakan bentuk keberadaan batin. Fana, al-fana terjadi ketika bahkan kehalusan itu tidak lagi dipertahankan. Bukan karena ditolak, melainkan karena tidak ada lagi yang memegangnya. Pada titik ini, kesadaran tidak mengatakan, "Aku menyaksikan," dan bahkan tidak mengatakan, "Ada penyaksian." Bahasa berhenti sebelum sempat lahir. Ini bukan kegelapan. Ini bukan kekosongan nihilistik, dan sama sekali bukan hilangnya kesadaran. Justru sebaliknya, inilah kejernihan tanpa pusat. Tidak ada titik referensi untuk berkata, "Ini aku." Tidak ada jarak untuk berkata, "Ini dia." Semua istilah runtuh pada batasnya masing-masing. Para arif menyebut tahap ini dengan berbagai nama. Namun semuanya hanya penunjuk, bukan definisi. Karena apa yang terjadi di sini tidak bisa dijadikan pengalaman untuk diingat, dan tidak bisa dijadikan cerita untuk diceritakan. Sang Salik tidak membawa pulang apapun dari sini. Tidak ada hasil yang berubah, bukan isi kesadaran, melainkan hilangnya kebutuhan akan isi. Dalam fana, al-fana, bahkan kesadaran spiritual tidak lagi menjadi identitas. Tidak ada lagi rasa, lebih dekat, lebih dalam, atau lebih tinggi. Semua perbandingan menjadi tidak relevan. Namun setelah tahap ini, bukan kehampaan yang menetap. Ada kembalinya bentuk. Inilah yang disebut oleh para sufi sebagai baka. Baka, bukan kembali ke ego lama, melainkan kembali ke kehidupan. Tanpa pusat ego, hamba kembali berjalan, berbicara, bekerja, dan berinteraksi. Namun tidak lagi dari dorongan klaim diri. Ia hadir sepenuhnya, namun kosong dari kepemilikan. Disinilah seseorang bisa hidup sangat biasa.
namun memancarkan ketenangan yang tidak dibuat-buat. Ia tidak mengajarkan fana, ia tidak menjelaskan makrifat, dan ia tidak menyebut dirinya apa-apa. Karena apapun yang disebut, akan menghidupkan kembali bayang, aku. Bab ini bukan untuk dipahami, melainkan untuk disadari perlahan, dalam perjalanan hidup yang panjang. Dan dari sini, kitab ini tidak menutup dengan puncak, melainkan dengan kembalinya kesederhanaan. Baik, kita menutup perjalanan ini bukan dengan klimaks, melainkan dengan kepulangan. Lanjut bab 12, kembali menjadi manusia. Setelah segala puncak dilewati, yang tersisa bukanlah keistimewaan, melainkan kemanusiaan yang jernih. Baka, tidak, menjadikan seseorang melayang di atas kehidupan. Ia justru menurunkannya sepenuhnya ke bumi, ke dapur, ke pasar, ke jalanan yang ramai. Hamba kembali menjadi manusia, namun tanpa beban menjadi seseorang. Ia makan ketika lapar, tidur ketika letih, bekerja ketika waktunya bekerja. Tidak ada lagi dorongan untuk tampil sebagai arif. Tidak ada keinginan untuk diakui telah sampai. Karena yang ingin diakui itu telah lama gugur di jalan. Kembali menjadi manusia berarti kembali ke fungsi. Berperan tanpa merasa sebagai pusat. Bertanggung jawab tanpa merasa memiliki. Ia marah ketika harus marah, namun tidak menyimpan api. Ia sedih ketika kehilangan, namun tidak tenggelam dalam kisah. Perasaan datang dan pergi, sebagaimana awan di langit terbuka. Yang berubah bukan perasaan, melainkan hubungan dengannya. Dalam baka, zikir tidak selalu berupa lafaz. Ia menjelma sebagai kesadaran yang terus hadir. Di balik segala aktivitas, berbicara adalah amanah, diam adalah penjagaan, bekerja adalah ibadah. Tidak ada pemisahan antara sakral dan profan. Semua ruang menjadi mihrab, karena tidak ada lagi ruang yang diklaim sebagai aku. Inilah bentuk tauhid yang hidup, bukan dalam pernyataan, melainkan dalam cara berada. Seseorang yang kembali sebagai manusia, tidak menuntut dunia agar sesuai harapannya. Ia menyesuaikan dirinya, tanpa kehilangan kejernihan. Ia tidak ingin mengubah orang lain. Kehadirannya sendiri sudah cukup menjadi pengingat. Dan bila ia berbicara, kata-katanya tidak menggurui. Bila ia diam, diamnya tidak menghakimi. Kitab ini tidak mengajak pembaca untuk menjadi sufi, mengejar keadaan, atau mengumpulkan istilah. Kitab ini hanya menunjuk satu arah. Kembali kepada kesadaran yang sederhana, jujur, dan bertanggung jawab. Karena pada akhirnya, jalan makrifat bukan tentang menjadi sesuatu yang lain, melainkan tentang berhenti menjadi palsu. Dan ketika kepalsuan runtuh, yang tersisa adalah manusia, utuh, hening, dan hadir sepenuhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.